kita akan diskusi tentang temuan baru ini tentang ijazah Joko Widodo. Ijazah yang kita ketahui udah bertahun-tahun ini dipersoalkan karena kepalsuannya, dan sekarang sudah terbukti oleh ahli forensik digital ya, yang 100 miliar persen, bukan 100% atau 1000%, 100 miliar persen bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu. Nah, untuk bahas ini kita menarik sekali kalau misalnya kita akan dengar dari Bapak Ketua Umum Partai Masyumi, Pak Dr. Ahmad Yani SHM yang ahli hukum, dan tentunya nanti akan bicara bagaimana dari sisi hukum. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ahli forensik digital namanya Rismon Hasiolan Sianipar menemukan. Kira-kira gimana ceritanya kok bisa? Sebenarnya bukan hal yang baru, Pak. Bukan hal baru ya? Dan Bambang ya? Bambang, dan bahkan dia membuat buku kan, Jokowi Undercover. Betul. Ya kan? Bahkan Bambang itu menduga tidak hanya ijazah sarjananya, ya kan, yang juga tidak asli, alias palsu itu, tapi juga SMA ya? SMA-nya juga bermasalah seperti itu. Bahkan dia melakukan investigasi, ya kan. Nah, itulah investigasi itulah yang dia tuangkan dalam bukunya, ya. Dan berulang kali, ya kan. Nah, bahkan terakhir dia bersama-sama dengan Gus Nur, yang akhirnya juga mereka dianggap menyebarkan berita bohong. Ya, pada waktu itu kan Jokowi masih presiden. Iya, masih berkuasa. Dia instrumen hukum dia bisa kendalikan, dia bisa inilah macam seperti itu. Nah, sekarang bahwa alumni, jadi ini alumni UGM sendiri. Si tadi Simon tadi ya. Iya. Ya. Rismon Hasiolan Sianipar. Ya, Rismon ini alumni IT UGM dan ahli forensik digital. Dia berdasarkan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik juga, Pak Edi. Bahwa apa yang tertulis di ijazahnya, saya nggak mengerti kan? Apa yang tertulis di ijazahnya pada waktu ijazah itu keluar, produk tulisan itu atau font bentuk ya apa istilahnya? Ya, jenis huruf. Jenis huruf itu belum ada, ya kan? Jadi jenis huruf yang tertulis di ijazahnya melampaui, mendahului jenis huruf yang belum ada seperti itu. Betul. Maka dia tadi menyatakan dengan meyakinkan betul bahwa juta persen, 100 miliar. 100 miliar persen. Ya kan, itu menunjukkan bahwa angka yang dibuat itu cukup fantastis dan bombastis. Begitu keyakinannya sudah sampai ke ubun-ubun seperti itu. Nah, kita tidak bisa berhenti di situ, Pak Edi. Sebenarnya kan pada waktu sidangnya Gus Nur juga, kan sidang pidana, ya kan, sidang pidana ini. Nah, kalau sidang pidana itu kan, kalau menurut keterangan sahabat kita Bang Egy Sujana itu, jaksa gagal menghadirkan ijazahnya aslinya Jokowi. Yang dia bawakan kopi yang legalisir. Ya, seperti itu. Ya, kopi legalisir itu harusnya kan gampang, sederhana. Kalau misalnya asli ya. Kalau memang ada, gitu. Apa susahnya? Iya. Atau kalau dia nggak menghadirkan, kan dia selalu menggunakan Jokowi ini kan menggunakan simbolik-simbolik. Ya, panggil aja satu-satu anak atau apa hadiah. Ini lihat nih ijazah saya asli atau palsu nih. Kalau yang dapat menebak saya kasih sepeda. Kenapa itu nggak dilakukan? Ya, Amin Rais coba sebergampang dia bawa ijazahnya dia tunjukkan kan? Seperti itu. Artinya memang patut diduga keras, memang dia nggak punya kayak ini. Bahkan ijazah itu adalah ijazah orang lain yang ditempelkan. Dugaan itu kalau berdasarkan keterangannya Bambang. Tapi kalau ini, nah ini lebih jauh lagi, Pak Edi. Bahwa Rismon ini menemukan ini adalah produknya, ini kan artinya diketahui oleh kampus, Pak Edi. Kalau seperti itu kan fontsnya, kalau seperti itu, berarti pemalsuannya ini bisa-bisa diduga di kampus. Tapi saya nggak yakin sebegitukah UGM ya kan melakukan hal itu. Jadi nggak yakin ini memang diproduk, dipalsukan di luar, baru mendapat legitimasi. Karena betul kita tahu orang dekatnya Jokowi ini mantan rektor UGM. Teknik ya. Nah, oleh karena itu menurut saya, apalagi Pak Jokowi sudah tidak ada lagi jabatannya kan. Kenalah memang UGM mendeklir betul berdasarkan temuan, ya kan, dia harus terbuka, undang bila perlu si Rismon ini, undang paparkan dong, dan terbuka. Karena kan ini memang saintifik pendekatannya. Karena pada waktu itu apa istilahnya, fontnya itu, hurufnya itu kan udah pakai Times New Roman. Times New Roman kan? Nah, Times New Roman itu adanya tahun 91. Sedangkan ijazah ini tahun 85. Nah, bayangkan seperti itu, mendahului. Nah, jadi ini memang menurut saya harus diminta pertanggungjawab. Kalau ini hanya diproduksi pemalsuannya, itu di luar, berarti yang di luar. Tapi kalau yang ikut merekayasa ini pihak kampus, saya kira ini betul-betul mencoreng betul. Dan harus dinyatakan betul yang terlibat itu, ya kan,
harus dihukum Pak Eri. Betul. Ya, Konsekuensi karena hukum. Pak Jokowi ini kan nggak mungkin lagi dia perbuatan ini kan tentu kan menjadi perbuatan tercela. Nah, Ya kan diimpeach seharusnya, tapi kan dia sudah nggak menjabat. Nggak menjabat. Tapi masukkan di kategori tidak pidana saja. kalau gitu, kalau misalnya udah nggak menjabat, apakah dengan kan palsu ya ijazahnya, dengan demikian dia nggak memenuhi syarat waktu jadi presiden, perlu hukum selama 10 tahun Nah, gimana ya? itu bisa menimbulkan debat ya Pak Eri. Ah. Capek kita nanti Pak Eri. Capek banyak sekali. Pro kontra yang lain-lain. Tapi ya sudahlah. Menurut saya hukum ini kan berjalan ke depan. Cabut saja hak dia sebagai presiden, mantan presiden. Hak Kan mau dikasih rumah macam-macam dan sebagainya, cabut. Dan dia umumkan, dipermalukan dia harus dinistakan senista-nistanya. Gitu. Maksudnya selain penjara pidana ya? Iya seperti itu Pak. Karena Karena pidana dia telah mengelabui, telah membohongi, ya kan, ratusan juta Manusia. penduduk Indonesia. Artinya di sini ada letak kesalahan juga. KPU juga harus minta pertanggungjawaban juga. Pasti. Mulai dari KPU mana yang menggunakan ijazah tersebut. Kan artinya dia tidak menampilkan ijazah aslinya. Harus kan di-cross check seperti itu. betul. Kalau misalnya gitu, selain nanti dia dipidana penjara, karena ini kan pidana betul ya, kriminal gitu ya, pemalsuan Tapi macam-macam. ringan ini pemalsuan Pak Eri. Hah. Kan kita maunya banyak hal ya kan. Iya, maksud itu kan salah satu. Harusnya, tapi kita sistem kita kan tidak mengandung sistem pemidanaan akumulatif kan. Oh, Ya kan, kalau itu. itu ditambah bisa ratusan tahun model kayak di Amerika. Kalau kita kan tidak mengambil pembidanaan alternatif. Jadi apa nih hukuman yang paling setimpal gitu? Ya saya kira di samping ini harus dibongkar juga hal-hal yang lain. Dia penuh dengan kebohongan. Makhluk ini penuh, dan kita minta juga harus pertobatan nasuha, tobat nasional orang-orang yang selama ini memberikan dukungan. Nah, itu. Dia tertipu dia. Kok Masuk UGM. UGM termasuk ya? Ya. Enggak, ya habis yang kita nggak habis pikir nih ya bahasanya, kalau bahasa sekarang kan ternak-ternaknya Jokowi ini kan seperti nggak sadar-sadar gitu bahwa dia presiden ini Karena mereka mungkin dapat menikmati, takut tergulung juga Pak Eri. Jadi benteng terakhir mereka itu di Jokowi gitu loh. Iya, menarik ini. Jadi kita berharap kali nanti Ya kita berharap betul, ya sudah usut saja. Pak Jokowi simpel, kalau yang punya tunjukkan. bawa ke pengadilan nih, Ya, ya. kayak gitu. Ya, tapi kalau saya udah nggak percaya. Ini dari sejak awal penuh dengan tipu muslihat, sejak awal penuh dengan kepalsuan. Ya kan? Mulailah masalah SMK, ya kan? Bukan banyak sekali janjinya. Kabinet lamping, tapi kabinet besar. Banyak sekali ya, betul. Tidak mau impor, tapi impor. Ini kalau misalnya dari sisi tahapan-tahapan ini kan Rismon bagaimana untuk menindaklanjuti ini? Kalau saya Rismon kira Rismon melapor, sudah terbuka. melapor ke polisi. Ya, Polri ada baiknya respon, dan pihak Kajamada, kampus Kajamada UGM memanggil respon. Oh gitu, panggil Dan untuk itu tunjangan apapun yang ada diberikan negara kepada Pak Jokowi tunda dan sementara waktu. Kalau memang terbukti cabut ya. Masih proses berjalan ya. Iya. Pasti kalau UGM manggil, kemudian UGM harus secara terbuka menyatakan bahwa ini palsu. Dan banyak sekali kemarin juga pendukung-pendukungnya sampai KUR juga ya. Iya. Mungkin dia sempat kuliah kali ya, nggak menyelesaikan. Nggak bisa selesai ya. Ya, itu kalau misalnya UGM udah menyatakan ini palsu, Kuliah itu kan ada orang Pak. ada temennya. Teman, masa dia kuliah sendiri gitu. Walaupun tahun 85 lah, tahun 70-an masih itu kan masih ada daftar buku sambu itu Pak. Oke, Saya yang SD aja Pak tahun 74 gitu. masih ada ya teman. 74 masih ada buku kumpul-kumpul, dan teman-teman saya masih ada juga dulu buku Namanya? kumpul. Padahal itu di kota Palembang. Ini kan dia di Gajah Mada. Jogja itu luar biasa besar gitu ya. Oke, menarik ini. Jadi kita berharap sekali mungkin kalau UGM sudah selesai memanggil Rismon, kemudian apa kan, laporkan ke Baris Krim atau kemana gitu kan, langsung dipanggil Jokowi-nya, diminta pertanggungjawabannya gitu kan kira-kira secara hukumnya. Mudah-mudahan ini tindakan lebih lanjut dari kepolisian yang penegak hukum terhadap palsunya ijazahnya Jokowi ini ditindaklanjuti. Terima kasih Pak Ketum, terima kasih pemirsa sekalian. Kita akhiri bincang-bincang kita tentang ijazah palsu Jokowi yang 100 miliar % palsu. Menurut Rismon. Menurut Rismon. Nah, ini hasil daripada forensik digital gitu ya. Kita forensiknya Ya, dia. iya, menarik. Terima kasih pemirsa. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat cukup menarik. Nah teman-teman, dari video sebelumnya tadi kita sudah menganalisis dan sudah memahaminya. Nah teman-teman, kalau kita lihat sendiri, betul juga Bang Hari, sebab kita sebenarnya ragu juga siapa orang tua sesungguhnya Mulyono itu. Nah, bukan cuma tentang ijazah saja, orangnya pun palsu. Tapi kalau kita lihat sendiri, ingat utang negara yang buat Mulyono adalah salah satu penyebab mata uang rupiah anjlok atau sampai 17%
$1. Tapi kalau kita lihat pelongo-pelongo ini cuman omong-omong negara itu terus gak berubah, rakyat jauh dan kesejahteraan tergelamkan. Nah, akibat gan jujur, seolah-olah rakyat ingat tanpa pengadilan rakyat Indonesia tidak akan pernah ada kejujuran, kebenaran, keadilan, kemanusiaan dan kedaulatan rakyat Indonesia. Nah betul, Prabowo dan Gibran tidak pantas jadi presiden, wapres, pilpres dan ulang-ulang adalah harus dan wajibnya. Nah tentunya ingat PNS, MBG, PDS, mobil India dan lain-lainnya. Prabowo Gibran Jokowi satu paket, sudah jangan banyak harapnya. Kalau kita lihat semenjak ada ijazah palsu Jokowi satu, Republik Indonesia bikin ngadu oleh Jokowi. Tentunya Jokowi memang orang tidak jelas asal usulnya, perlu dipenelitian mendalam-dalamnya. Nah, Bravo RSCS ini tetap fokus pada tuntaskan kasus jok atau memazulkan Fufufa anak konstitusi. Nah, memang sih sangat setuju dengan dibentuk tim pencarian fakta karena sikap perilaku sukses satu penuh dengan misterius alias benar atau aneh-aneh. Nah, kita lihat bagaimana mantap perantai umat, semoga jadi di kaca kepolitian yang makin betul cara mainnya. Nah, perantai umat semoga selalu sehat dan pemimpin dibersihkan. Nah, di sini kita lihat teman-teman disampaikan oleh Bung Refli atau harus suarakan terus kebenaran sampai Jokowi dipenjarakan. Nah, dari videonya tadi teman-teman di sini sampaikan juga semoga orang yang sengaja membohongi rakyat banyak punya niat jahat ditujukan dikabulkan ciri-ciri yang membuatnya. Nah, di sini digunakan sisa hidup dan berjuang kebenaran berantas keholiman jadinya pahlawan zaman sekarang berbuat untung negaranya. Nah, satu negara jajah oleh satu orang saja yang bernama Joko Widodo. Nah, usai usulnya bagus tapi tidak mungkin akan terwujud. Tetapi sebab semua partai atau mayoritas partai mendukung Jokowi, lantas tidak mungkin usulan itu akan ditanggapi, tetapi sering kecuali mayoritas rakyat untuk berkejalan untuk menyuarakannya. Nah, bagaimana mungkin kita setuju dengan Bang Refli siapa Jokowi itu? Harus diselidiki, memang presiden tapi kok merusak daya rusak luar biasa saja. Nah, dalam pratemen sekarang gak usah dipilih lagi. Kenapa pilihan sekarang partai yang masih murni, tapi partai umatnya partai yang tidak bergerak di rakyat. Nah, saya setuju dengan sama Bang Refli, kita harus usus siapa sebenarnya dia. Nah, bukan Mamang Tri Jokowi bisa untuk pinjamkan penelitian awal tim pencairan fakta atau maksud. Nah, tentunya kita harus bersyukur bahwa di antara puing-puing keputusan aset bangsa ini masih banyak orang-orang yang jujur dan cerdas. Tapi sebenarnya Bang, menurut keyakinan saya gak yakin pemilu 2019 akan dijurdil. Yang sudah jadi presiden pasti ingin 2 kali. Kalau awal jadi sen sudah tidak baik, maka ke belakang hasilnya akan tidak baik-baik. Nah, mari kita rakyat Indonesia setuju untuk meselidiki tuntas siapa sesungguhnya Jokowi itu. Nah, rakyat sudah muak dengan Jokowi, keluarganya juga kronologinya, tapi bapaknya Prabowo dan anggota DPR hanya diam-diam saja. Nah, kalau kita lihat Pak Prabowo harus campur seluruh Jokowi tunjukkan semua, tapi malah dibiarkan rakyat bertengkar berpecah hingga sanggup berhabis duit bayar termulu-mulu. Nah, dalam isu yang benar apa yang disampaikan soal tentang
ijazah Joko Widodo. Nah, yang paling bertanggung jawab terhadap politiknya, mengusungnya beserta oknum KPU meloloskan Jokowi. Tapi apakah yang diharapkan dari Pak Prabowo sama Pak Jokowi? Pak Jokowi raja pencitraan gimbal, kalau Pak Prabowo orangnya raja cuman ngomong-ngomong aja. Nah, kalau pemimpin Bayu, walaupun sudah jadi mantan, rakyat tetap mencintai, tetap solid bersatu di negara Iran. Contohnya, masa kini bagi negara mayoritas atau penduduk Muslim. Nah, tentunya kita lihat salah pilih. Kita salah pilih. Kenapa bertahan pada pilihan yang salah? Itu diunggu sudah sial, didugu di pula ini. Nah, bagaimana seingat kita Indonesia sudah dijarah Jokowi, anggu CS tanpa pengadilan, rakyat Indonesia hancur. Nah, teman-teman, di sini juga disampaikan oleh Pak Prof. Refli harus semoga panjang umur, lanjutkan perjuangan penegakan keadilan bersama Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa untuk meneruskan tentang menelusuri ijazah palsu Joko Widodo. Nah, tidak habis-habisnya pikir bagaimana bisa semua anggota DPR diam saja pimpinan anaknya sekolah yang tidak jelas. Nah, seharusnya setiap pejabat publik dari mulai anggota yudikatif atau legislatif, seluruh pejabat dari tingkat nasional sampai kabupaten, memang ada tim pencarian fakta tentang siapa yang mau jadi calon pejabat selanjutnya, diketahui hal yang umumnya sehingga menambahkan masa buat masyarakat akan memilihnya. Nah, teman-teman, di sini disampaikan oleh Bravo Mas Roy, CS Mas Harum punya dana melebihi dana Jokowi, nggak yakin suksesnya. Nah, teman-teman, di sini disampaikan juga oleh tentang soal Jokowi, gak mungkin diusus selama penegak hukum masih ada orang. Jokowi Presiden Prabowo juga gak mungkin membantu memutuskan ijazah palsu Jokowi karena masih kelanjutannya. Nah, oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya, dan jangan lupa komen, subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Salam NKRI.